Selamat bertemu kembali dalam channel saya yang selalu memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan terkait tentang isu-isu yang berbasis pada hubungan internasional, karya ilmiah, kemudian terkait tentang peran dosen dalam sebuah upaya untuk merubah kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kali ini kita akan bahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu terkait tentang tipe dimensi dari kajian para diplomasi, seperti itu. Nah, selama ini kita tahu bahwa sebagian besar sistem politik dan pemerintahan yang ada di berbagai negara dan belahan dunia itu memiliki pola yang berbeda. Konsekuensinya adalah perbedaan itu menjadikan setiap gerak-gerik baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam melakukan hubungan luar negeri pun berbeda. Nah, dari sinilah kemudian kita tahu bahwa perbedaan itu menunjukkan bagaimana peran daerah dalam mengeksekusi. Apakah sesuatunya bersifat kooperatif atau justru bersifat kompetitif, seperti itu. Nah, di bukunya Kuznetsov dan Keating, ya, terbit 2015, menyampaikan bahwa sebenarnya ada 11 dimensi dalam kajian para diplomasi itu sendiri. Sehingga banyaknya dimensi kajian para diplomasi ini menunjukkan bahwa kajian para diplomasi ini semakin semarak dan semakin familiar dalam studi hubungan internasional, yang menunjukkan bahwa studi hubungan internasional tidak lagi diperankan secara signifikan oleh negara, gitu. Nah, kenapa ini terjadi? Karena kalau kita tinjau dari kaum liberal mengatakan bahwa memang dalam studi hubungan internasional itu, ya, negara itu tidak menjadi satu-satunya aktor, tetapi dinamika yang terjadi membuat negara harus berbagi dengan aktor lain sehingga kolaborasi dan eksekusi dari hubungan internasional itu bisa variatif, gitu. Dari sisi realisme menganggap bahwa para diplomasi ini bisa berpotensi sebagai ancaman karena para diplomasi yang tadinya bersifat lebih domestik, ya, urusannya justru bergeliat dalam hubungan internasional. Artinya bahwa berpotensi menyaingi peran negara dalam mencapai kepentingan nasional, sehingga ada potensi bahwa terjadinya rivalitas antara mementingkan kepentingan daerah di level internasional dan kepentingan nasional di level global, gitu. Nah, dari sisi konstruktivisme, bahwa kaum konstruktivisme juga menganggap bahwa memang satu-satunya aktor dalam studi hubungan internasional ini itu tidak lagi diperankan secara signifikan oleh negara. Ide-ide, identitas, gitu ya, kemudian kolektivitas itu menunjukkan bahwa aktor non negara pun termasuk pemerintah daerah bisa berkontribusi dalam kajian para hubungan internasional. Bahkan para diplomasi ini dapat menjadi mitra strategis dalam hubungan internasional ketika membahas isu-isu yang memang berbasis pada kepentingan nasional yang sejalan dengan kepentingan daerah. Seperti itu. Nah, kalau seperti itu, lalu bagaimana sih tipe dari para diplomasi itu sendiri, atau bagaimana polanya? Yang di bukunya Keating dan Kuznetsov itu sudah disampaikan bahwa ada 4 tipe, atau dia menyebutnya 4 formula di sana. Yang pertama ada namanya coordinate joint formula, yang di mana pemerintah pusat sangat dominan dalam hubungan internasional, gitu ya. Kemudian ada namanya joint formula, gitu ya, coordinate joint formula, di mana pemerintah daerah sudah dilibatkan dalam hubungan luar negeri, namun tidak signifikan, hanya bersifat informal saja. Kemudian ada namanya paralel formula, gitu kan. Paralel formula ini menunjukkan bahwa adanya pola kolaborasi dan kooperasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga hubungan yang terjadi itu sangat kolaboratif. Kemudian yang keempat adalah pola disharmoni, gitu ya, disharmoni atau disparalel. Nah, disharmoni ini menunjukkan bahwa terjadinya protodiplomasi
yang membuat hubungan antara pusat itu menjadi konfliktual sehingga kepentingan nasional dan kepentingan daerah itu saling bertubrukan, tidak bersinergi sehingga bersifat anarki. Dari sisi terminologi sebenarnya ini tidak jauh berbeda dengan yang disampaikan oleh Schiavone di bukunya Komparatif Para Diplomasi terbit tahun 2019. Menurut Schiavone ada 4 tipe gitu ya para diplomasi yang bisa secara kategori dibagi ada 2. Yang pertama eksklusif, yang kedua inklusif gitu ya. Nah, dari sisi eksklusif gitu kan, eksklusif ini itu kalau kita lihat definisinya, pemerintah pusat itu mengontrol dan mengendalikan proses pembuatan kebijakan luar negeri dan saluran-saluran yang institusional ya yang dilakukan oleh SSG, Substate Government gitu ya, dalam hubungan internasional. Karena pola ini menganggap bahwa pemerintah pusat itu menjadi aktor yang sangat dominan. Ini setara dengan apa yang disampaikan Kuznetsov pada poin pertama yaitu coordinate formula gitu ya. Jadinya pada poin ini itu sama sekali tidak ada peran daerah dalam melakukan hubungan internasional. Artinya daerah tidak diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bersifat hubungan luar negeri karena memang pusatlah yang memberikan tanggung jawab terhadap hal tersebut. Nah, pada eksklusivitas ini gitu ya, bisa kita berikan contoh pada daerah-daerah yang cenderung menggunakan sistem politik yang sifatnya sangat otoriter. Bisa kita berikan contoh misalnya Korea Utara yang tidak memberikan sama sekali kesempatan kepada daerah-daerah untuk melakukan hubungan luar negeri. Kemudian ada namanya konsultatif. Nah, pada bagian ini konsultatif, para pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu berhubungan juga sudah ada kolaborasi gitu ya dalam perumusan kebijakan luar negeri, tetapi ya tidak memiliki kekuasaan atau aturan khusus gitu ya secara institusional dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh SSG. Artinya konsultatif ini gitu kan dilakukan oleh negara gitu kan, tetapi pemerintah daerah diberi kesempatan, tetapi tidak ada aturan khusus yang mengatur bagaimana pemerintah daerah itu atau mekanisme seperti apa yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional. Sehingga konsultatif ini itu berpotensi tetap saja tidak memberikan kesempatan kepada pemerintah pusat pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional. Hal ini barangkali sejalan juga dengan apa yang disampaikan dengan Keating dan Kuznetsov, yaitu Joint Coordinate Formula. Artinya pada poin ini daerah hanya bersifat konsultatif saja, gitu ya. Nah, pada poin ini barangkali kita bisa lihat banyak contoh di beberapa negara yang menerapkan hal ini karena memang daerah itu tidak diberi kesempatan dan ini pernah terjadi di India gitu ya yang memang pada saat itu India gitu kan tidak ada aturan khusus yang mengatur hubungan luar negeri gitu tapi karena kesempatan tertentu gitu kan sehingga daerah pun bisa melakukan hubungan luar negeri dengan koordinasi dari pemerintah pusat. Nah, yang ketiga adalah sifatnya inklusif, yaitu complementary. Ya, complementary ini itu kita bisa lihat kontrol pemerintah pusat dalam pembuatan dan implementasi kebijakan luar negeri itu kekuasaan institusional untuk pemerintah daerah. Artinya bahwa pada poin komplementer ini hubungan pusat dan daerah itu sudah harmoni atau sudah paralel. Jadinya hubungan pusat dan daerah itu bisa sejalan dengan baik. Sehingga dalam pola ini gitu ya, pemerintah pusat dan daerah bisa saling bersinergi. Nah, pendapat ini sejalan juga dengan apa yang disampaikan oleh Kuznetsov dan Keating pada bukunya gitu ya yang kita sebut dengan paralel harmoni gitu ya. Nah,
pada poin ini mungkin kita bisa katakan contohnya seperti Indonesia secara umum gitu kan, secara umum kebijakan luar negeri memang secara khusus dilakukan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah daerah diberi kesempatan untuk menjadi komplementer di situ untuk bisa saling bersinergi mencapai kepentingan nasional. Artinya tidak ada hak khusus bagi daerah gitu kan untuk membuat perwakilan atau representatif di negara lain yang membuat itu terjadinya disparitas antara hubungan pusat dengan daerah. Secara khusus misalnya komplementer ini misalnya di Indonesia terdapat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Permenlu Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Permendagri Nomor 25 Tahun 2020, kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 adalah sejumlah aturan yang memang menunjukkan bahwa secara konstitusional gitu ya, pemerintah pusat dan daerah itu sudah bersinergi dalam hubungan internasional, walaupun mungkin pemerintah pusat tetap menjadi aktor dominan, koordinator, fasilitator, dan protektor dalam hubungan internasional. Yang keempat adalah inklusif. Ya. Inklusif ini adalah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah itu sudah melakukan hubungan kebijakan luar negeri dan memang sudah bersifat mandiri dia, gitu ya, dalam khususnya hubungan internasional. Artinya pemerintah daerah, gitu ya, diberi kesempatan untuk melakukan sebesar mungkin, gitu ya, hubungan internasional demi ketercapaian kepentingan daerah yang juga mungkin sejalan dengan kepentingan pusat, gitu. Dan ini pernah terjadi di Belgia sebelum tahun 1993 dan juga saat ini kita sering dengar seperti yang terjadi di Quebec, Kanada, seperti terjadi di Flinders, gitu ya, seperti yang terjadi di Korea, gitu ya, kemudian seperti yang terjadi juga di beberapa negara lain yang menunjukkan bahwa inklusivitas ini tidak selalu berpotensi pada hal-hal yang negatif, tetapi memang harus ada kontrol, harus ada sinergi, harus ada saling mengerti antara pemerintah pusat dengan daerah sehingga tidak adanya hal tersebut membuat terjadinya hubungan antar pusat dan daerah itu menjadi rusak. Nah, ini terjadi menurut saya di berbagai situasi yang sering terjadi dalam daerah atau negara yang berbasis pada federal atau desentralisasi. Nah, apa yang terjadi di dalam konflik Rusia-Ukraina gitu kan, itu menjadi bagian contoh dari gerakan yang terjadinya tidak adanya kontrol negara terhadap inklusivitas. Akibatnya Ukraina itu menghadapi dua ancaman sekaligus, gitu ya. Ancaman pertama datang dari internal negara tersebut, yaitu protodiplomasi yang dilakukan oleh daerah-daerah, mulai dari Crimea, mulai dari Luhansk, Donetsk, dan beberapa daerah lain. Artinya bahwa Ukraina tidak memiliki kemampuan untuk mengontrol daerahnya dalam melakukan hal-hal yang mungkin bersifat keadilan ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain. Sehingga gerakan protodiplomasi atau identity para diplomasi itu menjadi hal yang signifikan dilakukan oleh daerah untuk mencapai keadilan, untuk mencapai keterbukaan, transparansi, dan kebebasan dari ancaman-ancaman yang mungkin barangkali tidak sejalan dengan kepentingan daerah. Lebih lanjut, gitu kan? Lebih lanjut, kita bisa lihat dari apa yang ditulis oleh disertasi atau buku dari Pak Takdir, gitu. Pak Takdir sendiri membagi 3 kategori dalam hubungan internasional yang dilakukan oleh daerah, yaitu isolatif, konservatif, dan progresif. Nah, kalau kita lihat dari 3 indikator, ya, 3 indikator, yaitu konten kebijakan luar negeri, 4 indikator ya, kebijakan luar negeri dari sisi isolatif ada di tingkat pusat, gitu ya, konservatif juga ada di tingkat pusat, kemudian di sisi progresif ada juga sama saja di tingkat pusat, gitu. Kemudian peran diplomatik ya. Isolatif itu tidak ada otoritas khusus dalam kerjasama luar negeri, semuanya di tangan pusat.
Demikian juga di konservatif itu dia hanya bersifat inisiatif kerjasama luar negeri, tapi memang pusat tetap menjadi kontrol. Kemudian dari sisi progresif bahwa pemerintah pusat ini tidak lagi menjadi kontrol utama, tetapi progresif bisa melakukan para diplomasi yang lebih luas untuk melakukan kerjasama luar negeri. Kemudian dari sisi kantor perwakilan di luar negeri, gitu ya, yang sifatnya isolatif itu hanya ada kantor perwakilan representatif pemerintah pusat. Demikian juga konservatif, gitu ya. Sedangkan yang progresif, gitu kan, itu memang diberi kesempatan untuk melakukan pembentukan atau pembuatan perwakilan representatif di wilayah atau negara lain. Jadi kesempatannya sangat luas. Daerah-daerah seperti Flinders, kemudian Quebec, gitu kan, adalah contoh konkret bagaimana negara-negara tersebut, ya, negara bagian bisa melakukan hubungan internasional dan membuka peluang pembukaan kantor luar negeri. Yang keempat adalah pembuatan dokumen kerjasama. Begitu pula di bagian isolatif masih di tangan pusat, kemudian konservatif juga ada di tangan pusat, kemudian dari sisi progresif itu sudah bisa tidak di tangan pusat, artinya bisa dilakukan secara mandiri. Gitu. Nah, para diplomasi selama ini itu banyak memberikan kontribusi dalam kajian-kajian hubungan internasional. Namun dari beberapa buku yang telah kita dapatkan, gitu ya, sebagian besar dari beberapa hal yang dilakukan oleh pemerintah daerah di bukunya Schiavone ini itu menunjukkan bahwa sebagian besar kerjasama daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu ada di level pendidikan, education sekitar 59,70%, culture, kemudian tourism, trade, science and technology, human resources, investment, environment, urban development, dan security. Jadi kita bisa lihat bahwa security itu bukan menjadi bagian terpenting dari kerjasama luar negeri oleh daerah. Sehingga dari sini kita bisa lihat bahwa security memang menjadi tanggung jawab pusat, menjadi tanggung jawab negara. Di sisi lain, hal-hal yang berbau pendidikan, culture, kemudian tourism, perdagangan, gitu kan, ini semuanya hampir sebagian besar ada di level daerah. Sehingga peluang-peluang ini harus dimanfaatkan secara kontribusi oleh pemerintah daerah untuk mengontrol lebih baik agar bidang-bidang ini bisa dimanfaatkan sebagai upaya untuk mendapatkan semacam pendapatan yang signifikan dari bidang-bidang ini, khususnya untuk mendapatkan pendapatan asli daerah, yang tentunya juga sejalan dengan pendapatan nasional. Oleh sebab itu, gitu ya, kajian para diplomasi ini tergantung tipenya. Kalau misalnya dia sangat komplementer atau dia inklusif, eksklusif, ataupun konsultatif, ataupun dengan pola lain isolatif, konservatif, dan progresif, ini tergantung sistem politik dan hubungan pusat dengan daerah dan konstitusional. Kalau sama sekali tidak diatur, maka sama sekali memang tidak ada kesempatan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri. Nah, sebagian besar ada beberapa pendapat yang menyatakan kenapa kemudian Indonesia tidak memberikan kesempatan secara besar, begitu ya, terhadap terjadinya hubungan luar negeri oleh daerah. Yang pertama, menurut saya, satu, hubungan internasional dan kebijakan luar negeri yang ditempuh oleh pemerintah Indonesia itu menggunakan one door policy, sehingga kebijakan luar negeri itu hanya dilakukan atau dieksekusi oleh pemerintah pusat beserta instansi-instansi yang terlibat secara institusional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada kekhawatiran pemerintah pusat sepertinya terkait tentang peran daerah dalam hubungan luar negeri. Karena jangan sampai hubungan internasional ini yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, gitu kan, itu hanya bersifat event, ya, atau bersifat acara-acara saja untuk mencari gaya, gitu. Atau ibaratnya itu hanya menghambur-hamburkan uang sehingga daerah justru menjadi melarat akibat gaya-gaya para
pemimpin daerah yang tidak memiliki kontribusi karena hanya bersifat emosional saja ketika melakukan hubungan internasional. Menurut saya pendapat yang kedua ini yang perlu ditekan karena daerah harus memiliki roadmap dalam melakukan hubungan luar negeri karena beberapa aturan yang sudah saya sampaikan tadi, hubungan luar negeri itu bukan lagi mandat hanya tugas pemerintah pusat, tetapi juga tugas pemerintah daerah. Jadi setiap daerah itu ya harus memiliki visi hubungan internasional. Karena ya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 28 2018, Permendagri Nomor 25 tahun 2020 dan Peraturan Permenlu Nomor 3 tahun 2019 juga mengatur itu gitu. Jadi kesempatannya sangat luas. Jadi keliru kalau daerah-daerah yang tidak memiliki misi hubungan internasional karena ini menjadi misi yang harusnya bisa diatur secara sistematis, harus bisa diatur dengan baik karena ini bisa mendatangkan potensi yang baik khususnya dalam bidang education, culture, tourism, trade, dan science and teknologi serta bidang lain. Dan yang ketiga adalah ketakutan pemerintah pusat terkait gerakan-gerakan yang mungkin berpotensi terhadap protodiplomasi. Karena selama ini kan kita tahu bahwa banyak terjadi gerakan-gerakan di daerah sehingga ini menjadi ketakutan yang luar biasa. Ketika daerah mendapatkan dukungan untuk melakukan kemerdekaan, ini menjadi hal yang signifikan. Oleh sebab itu, ya dengan negara berbentuk kesatuan, saya pikir ini tidak perlu kekhawatiran berlebihan. Dengan aturan yang baik, dengan pendekatan yang baik antara hubungan pusat dengan daerah, itu justru memberikan kesempatan besar untuk terjadinya kolaborasi. Ini juga yang menurut saya penting karena selama ini ya aktor-aktor yang sangat signifikan dalam hubungan luar negeri seperti Kementerian Luar Negeri, Kemendagri dan instansi terkait itu sama sekali tidak melakukan sosialisasi terkait peraturan-peraturan dalam konteks hubungan luar negeri. Teks-teks yang ada dalam peraturan itu hanya keluar begitu saja tanpa adanya sosialisasi. Bahkan kita bisa tahu, kita bisa lihat, kita bisa lacak berapa kali pemerintah daerah gitu ya didatangi oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri untuk mensosialisasikan peran mereka. Sehingga jangan heran juga kalau misalnya pemerintah daerah ini tidak aktif dalam hubungan luar negeri. Padahal kesempatan untuk mengembangkan pendidikan, culture, tourism, trade itu begitu besar. Implikasinya apa? Sehingga beban hubungan internasional itu hanya ada di pusat, sehingga pusat menjadi stres karena semua hal harus diurus gitu. Nah ini implikasinya begitu tinggi sehingga daerah tidak diberi kesempatan. Padahal daerah pun sebenarnya memiliki potensi-potensi sumber daya yang baik untuk bisa mengelola hal tersebut. Kemudian juga beberapa masalah lain adalah ketidaksediaan gitu ya divisi hubungan luar negeri di daerah gitu. Nah ini yang jadi masalah ketika dibuatkan aturan-aturan tertentu sementara di daerah tidak memiliki divisi hubungan luar negeri, apalagi sebagian besar pemerintah daerah tidak melakukan perekrutan yang berhubungan dengan studi-studi hubungan internasional. Padahal kesempatan itu sangat besar untuk menggait anak-anak hubungan internasional yang memahami bagaimana cara hubungan luar negeri, cara membuat MOU, cara membuat agenda dalam hubungan internasional. Ini penting. Akhirnya apa? Daerah itu merasa tahu sendiri akibatnya apa? Keliru-keliru pun yang terjadi. Dan ini pernah terjadi di Makassar dari tahun 2018. Nah, menurut saya gitu kan, ini harus dikelola dengan baik sehingga kesempatan-kesempatan dan tidak perlu ada gengsi di sini. Karena hubungan pusat dengan daerah itu harus bersinergi, saling membantu, complementary gitu ya, satu sama lain sehingga bisa saling bersinergi satu sama lain. Yang kemudian yang juga menjadi jadi masalah adalah harus adanya sharing knowledge, sharing finansial dan sharing teritori sehingga dengan adanya ini membuat
hak-hak tugas-tugas masing-masing pusat dan daerah itu bisa terbagi. Saya pikir kalau di Indonesia kan pemerintah daerah sudah paham betul gitu ya, khususnya di pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa hal-hal yang mungkin tidak bisa dilakukan oleh pemerintah daerah itu sudah tahu secara signifikan, diantaranya keamanan, politik luar negeri, finansial gitu ya, moneter, agama. Nah, selain ini kan berarti bidang lain harus melalui kontrol pemerintah pusat. Artinya masih bisa dikompromikan dan masih bisa didiskusikan. Oleh sebab itu, dengan merubah tata kelola ini gitu ya, harusnya pemerintah pusat dan daerah ini khususnya di Indonesia dari 571 kabupaten kota harusnya ada ya banyak daerah lah yang memiliki potensi. Jangan sampai gitu ya hubungan luar negeri dan capek-capek membuat aturan tentang hubungan luar negeri yang saya sebutkan tadi itu hanya dinikmati atau hanya diperankan oleh aktor-aktor yang ada di Jawa gitu ya, Jawa Barat, kemudian Jakarta gitu kan, kemudian Jawa Timur, Yogyakarta, sedangkan daerah lain itu sangat sedikit untuk memerankan ini. Implikasinya artinya kalau kita lihat dari compliance teori bahwa uh, aturan itu tidak ditaati secara signifikan oleh pemerintah daerah. Dari sinilah betapa pentingnya sosialisasi, kolaborasi, dan koordinasi untuk melakukan semacam sharing knowledge terkait peran hubungan pusat dan daerah dalam hubungan luar negeri. Saya pikir seperti itu terkait tipe dan dimensi para diplomasi. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan tetap menonton kajian-kajian saya. Terima kasih.